Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم كالبنيان الواحد يشد بعضهم بعضا أو كما قال رسول الله صلى الله alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya rahimakumullah. Wabil khusus kepada para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat, wabil khusus kepada DKM beserta jajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menyampaikan di sini sebelum kita buka kajiannya. Akhir-akhir ini sebagian umat muslim ada yang alergi mengucapkan kata amin. Nah, itu entah kenapa, apakah karena ada bau-bau politiknya, wallahu a'lam. Yang jelas dari dulu kata amin ini sudah ada. Sejak Nabi mengajarkan doa, mengajarkan salat kepada kita, ya, ketika imam membaca doa, doa kunut, doa setelah salat, ataupun setelah imam membaca surah Al-Fatihah, maka sunnah untuk membaca amin. Tapi maknanya bukan Anies Mohaimin. Maknanya adalah istajib du'a'ana, ya. Itu kalau dalam kajian bahasa Arab namanya isim fi'il. Nah, itu. Kata-katanya itu isim tapi maknanya fi'il. Istajib du'a'ana. Ya Allah, kabulkan doa kami. Bukan Anies Mohaimin. Nah, ini saduran saja itu, ya. Dan ini akan ada terus. Siapapun pilihan kita tetap sunnah membaca amin. Bahkan kalau terus dia alergi dari November, Desember, Januari, Februari, aku ogah
membaca amin. Nah, rugi dia. Kenapa? Kata Nabi SAW disebutkan dalam kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi, barang siapa yang aminnya ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, lalu dia membaca amin makmumin bersamaan serentak dengan aminnya imam, lalu bareng dengan aminnya para malaikat. Malaikat juga membaca amin ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Maka ini kalau bareng-bareng serentak, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, akan diampuni dosanya yang lalu. Semoga kita mendapatkan fadilah ini, amin ya rabbal alamin. Jadi kasih tahu umat ini, saya pokoknya enggak dulu baca amin, rugi. Kalau enggak mau kenceng-kenceng, pelan silahkan. Meskipun ketika dia tidak membaca amin, sholatnya tetap sah, hanya rugi. Pada siang hari ini marilah kita memuji kepada Allah. Banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Salah satunya kita beribadah dengan tenang, hidup di negeri yang gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negeri kita ini ya, meski orang bilang istilahnya lagi dalam kondisi tidak kondusif, lagi tidak baik-baik saja, namun kita sendiri alhamdulillah merasakan ibadah dengan tenang. Alhamdulillah, ngaji dengan tenang ya, saking tenangnya sampai ngantuk. Nah, ya nggak apa-apa ini, tetap dapat pahala ini ya, saking tenangnya. Loh, kalau orang nggak tenang bisa ngantuk apa nggak kira-kira ya? Punya masalah utang, punya masalah dengan tetangga, di kantor masalah, bisa tidur apa enggak? Enggak bisa. Maka orang yang bisa tidur itu adalah orang yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Amin ya rabbal. Ya tapi jangan tidur di majelis gitu, kayak enggak punya waktu tidur ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau peduli juga dengan Al-Aqsa. Buktinya beliau pernah melakukan perjalanan dari Makkah menuju Palestina, dari Makkah menuju Masjidil Aqsa. Hari ini umat Islam juga harus peduli ya. Datang ke sana enggak, donasi enggak, kemudian ada yang ikut aksi enggak, kemudian doa enggak juga, malah ngeritik, malah bela yang bukan Palestina. Nah, ini kan, ini orang kafir saja kita lihat di medsos ya, non muslim saja mereka juga ikut membela Palestina, bukan karena agama tapi karena kemanusiaan. Ini bisa dipahami. Nah, kita orang Islam ini, itu tempat tersuci kedua setelah Makkah Al-Mukarramah. Ini, maka kita setidaknya ada kepedulian. Karena kalau hubungan rohaniyah kita ada dengan Palestina. Imam Syafi'i lahir di mana? Palestina. 150 Hijriah di Huzah,
atau Gaza kalau sekarang. Itu Imam Syafi'i. Berarti kita yang bermadhab Syafi'i ini utang budi, ya, ketumpangan jasa dengan orang Palestina, karena dari sanalah Imam Syafi'i dilahirkan. Kemudian ada kesamaan dalam bermadhab, mereka juga bermadhab Syafi'i, nggak ada yang Syiah orang Palestina. Ya. Kalau ada yang mengatakan Hamas itu Syiah, itu sudah dikonfirmasi, ya, karena mendapatkan bantuan dari Iran, terus dinyatakan Syiah. Itu sudah dikonfirmasi tidak, karena mereka menerima bantuan dari manapun, mau orang Islam, mau non Muslim, siapapun, dengan tanpa pamrih, nggak ada syarat. Kalau ada syaratnya mereka nggak mau. Ini maka mereka semua Palestina bermadhab Syafi'i, akidahnya sama. Nih, alhamdulillah 1 tahun yang lalu di Al-Mutakin ada 1 jemaah dari Palestina. Sholatnya sama, pakai kunut, pakai. Beda dengan yang dari Pakistan, India, mereka Hanafi. Cara duduknya semuanya sama. Ini buktinya. Kemudian Kiai Haji Idrus Ramli, beliau kedatangan tamu kebetulan ulama dari Palestina. Lalu beliau menanyakan tentang agama, seputar madhab mereka, akidah mereka sama dengan kita. Setidaknya kita ada kepedulian kemanusiaan. Kalau saya donasi, jangan-jangan nggak nyampe. Nah, itu makanya hati-hati. Pengalaman saya di ACT, wah itu hati-hati kita tetap, ya. Pokoknya silahkan tetap berdonasi, tapi benar-benar ke tempat yang tepat. Itu. Insya Allah ya. Jangan terus, wah ini apaan ini, kurang kerjaan, ya. Nggak ada hubungannya dengan kita. Ini kalau kita mau mengkaji lagi, termasuk Palestina ini yang mendukung kemerdekaan Indonesia pertama kali. Lihat dalam sejarah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini terlepas dari urusan politik, ya. Ini sudah urusannya umat Islam dan kemanusiaan. Israel tetap tidak akan hancur kalau belum waktunya. Ya, ini kalau sudah waktunya, Imam Mahdi datang, Dajjal datang, Nabi Isa turun, disitulah nanti, ya, awal mula kehancuran Israel, Zionis Yahudi. Nah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita akan kembali membuka kajian kita. Kajian dalam kitab Bulughul Maram. Silakan dibuka halaman 197. Halaman 197. Nomor hadis 436. Nomor hadis 436. An Ibni Mas'udin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillahi ta'ala fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnati fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan
wa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinnan wala ya'umanna ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biidnihi. Rawahu Muslimun. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengimami kaum itu hendaklah orang yang lebih bisa membaca kitabullah, yakni yang banyak hafalannya. Ini hadisnya. Orang yang lebih bisa membaca kitabullah ta'ala jika mereka sama tentang bacaan, hafalannya sama-sama banyak, sama-sama hafid Al-Quran, maka yang lebih mengetahui sunnah, yang lebih alim, jika mereka sama pengetahuannya tentang sunnah, maka yang lebih dahulu hijrah ke Madinah waktu itu. Dan jika mereka sama tentang hijrahnya, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Tetapi dalam satu riwayat, yang lebih tua umurnya, yang lebih tua umurnya. Dan janganlah sekali-kali seseorang mengimami seseorang di dalam kekuasaannya atau dalam lingkungannya. Yang paling gampang contohnya, yang berhak menjadi imam di sini ya orang yang tinggal di sini. Pendatang ini jadi makmum. Kalau ada tamu yang berhak menjadi imam, imam yang biasanya di sini. Kecuali illa bi'nihi, tuan rumah mempersilahkan tamunya untuk menjadi imam. Dan janganlah ia duduk di tempat kehormatannya melainkan dengan izinnya. Kita bertamu dipersilahkan duduk, jangan duduk di tempat yang biasanya dipakai tuan rumah. Mungkin itu kursi khusus, mungkin itu sofa khusus untuk yang punya rumah, sahibul bait, kecuali dengan izinnya. Silakan duduk di tempat yang biasa aku duduk di sana. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian keterangan hadisnya. Yang pertama, maksud hadis ini atau hadis itu di atas, yang pantas menjadi imam di dalam satu golongan ialah orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, orang yang lebih banyak menghafal Al-Qur'an.
Jika semuanya sama, maka yang lebih tahu tentang sunnah Nabi, penjelasannya adalah yang lebih alim tentang urusan agama. Jika semuanya sama, maka yang lebih dahulu hijrah dari Makkah menuju Madinah. Jika semuanya sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Di dalam satu riwayat, yang lebih tua umurnya. Ini di tempat kekuasaan seseorang, tidak boleh orang lain menjadi imam melainkan dengan izinnya. Di tempat duduk tuan rumah, tidak boleh orang lain duduk melainkan dengan izinnya. Penjelasan keterangan yang kedua, tertib yang tersebut tentang jadi imam itu tidaklah wajib dan bukan merupakan syarat sahnya sholat. Hanya yang lebih utama saja, atau afdolnya aturan seperti aturan dalam hadis ini, tapi bukan satu keharusan. Kalau berbicara afdol, berarti lebih banyak pahalanya, karena akan sangat berpengaruh kita bermakmum dengan ahli maksiat, suka judi, suka maksiat, dia jadi imam, sah dia jadi imam, sah kita jadi makmum. Tapi untuk urusan pahala tetap lebih banyak bermakmum kepada orang yang solih, yang alim, yang banyak hafal Al-Qur'annya. Karena semakin baik kualitas mutu sholat berjamaah kita, akan semakin banyak pahala yang kita raih, yang kita dapatkan. Karena Nabi SAW sendiri pernah menjadi makmum menurut Abdurrahman bin Auf. Di antara sahabat-sahabat Nabi SAW ada juga terjadi turut menurut dengan tidak memperdulikan hafalan Al-Quran, sunnah, hijrah atau umurnya. Pokoknya ada yang layak jadi imam, jadiin imam. Bahkan sahabat bermakmum dengan para tabi'in. Untuk urusan sholat silahkan, tapi kita cari yang lebih afdal sesuai tertib hadis di atas. Bisa dipahami? I'tana asy-syari'u al-hakimu bi amril imamah li'annaha rutbatun 'azimatun wal imamu syafi'un wa dhaminun. Syariat agama ini sangat peduli, ya, sangat memperhatikan ini tentang urusan menjadi imam. Karena imam ini punya rutbah yang sangat tinggi, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena imam ini dia akan menjadi penolong makmumnya dan akan menanggung sholatnya makmum. Seperti makmum yang masbuk belum selesai membaca Fatihah, maka dia tetap ikut serta rukuk bersama imam. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Berarti kalau dia ini yang menanggung, yang menjamin, yang menolong para makmum, maka usahakan
memilih imam yang terbaik sesuai dengan aturan, tertib, undang-undang ya, yang diberikan langsung mandat ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu hadis, alhamdulillah kita sudah baca, sedikit banyak sudah kita bisa memahaminya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Kalau nggak ada ya alhamdulillah, tutup gitu aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Masalah imam, Pak Ustaz. Yang pernah saya dengar bahwa menurut madhab Syafi'i, wanita boleh jadi imam bersama makmum yang wanita juga. Namun seandainya apabila dalam keluarga Pak Ustaz ada orang yang belum fasih atau katakanlah baru memeluk agama, dia laki-laki akan menjadi makmum, di mana kakek atau mungkin yang lebih tua, lebih senior, lebih paham dari bacaannya menjadi imam. Apakah ini diperkenankan, Ustaz? Terima kasih, atau mungkin dijelaskan kaitannya secara detail kaitan dengan imam untuk perempuan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perempuan? Untuk perempuan jadi imam, makmumnya ada laki-laki, tapi kan belum bisa untuk menjadi imam. Terima kasih. Laki-lakinya nggak fasih bacaannya, perempuan fasih bacaannya, kemudian perempuan menjadi imam, laki-lakinya menjadi makmum. Boleh apa enggak? Tidak diperbolehkan. Terus bagaimana solusinya? Laki-laki yang enggak fasih, yang enggak bisa baca Al-Quran, dia tetap tidak boleh menjadi makmum bagi perempuan, jadi imam juga enggak boleh. Maka solusinya adalah dia harus datang ke madrasah, harus datang belajar, minimal belajar tentang surat Al-Fatihah, membetulkan bacaannya. Karena memang untuk jadi imam ini kan tertib yang sempurna tadi dari Nabi. Untuk menjadi imam itu tidak harus menjadi hafid Al-Quran dulu. Yang penting bacaan yang wajib dalam sholat itu benar. Gak harus fasih banget seperti Ustadz Rizal, Ustadz siapa yang satu? Yasir. Gak harus. Dalam kaidah fikihnya, aturan fikihnya, alla yughayyiral makna. Yang penting tidak merubah makna. Hak dia baca hak, tidak dibaca kha atau tidak dibaca kaf. Alhamdu bukan alkamdu. Nah, jangan jadi imam kalau ini. Masa al-amanah imamnya al-kamdu. Sirotol, nah, itu sirotol. Suruh belajar dulu. Ini. Maka nanti hadis berikutnya saya baca biar komplit. Walid Ibnu Majah. Silakan dicek hadis berikutnya itu. Min hadithi Jabirin wala ta'ummanna imra'atun rajulan wala a'rabiyun muhajiran. Ini hadis dari Ibnu Majah dari Jabir radhiyallahu an. Janganlah sekali-kali seorang wanita perempuan mengimami laki-laki. Ini baik dalam sholat maupun bernegara. Nggak layak perempuan jadi pemimpin.
nggak akan sukses, kata Nabi. Insya Allah ya. Maka kalau ada laki-laki yang mau menjadi imam kok dia nggak fasih, belajar dulu. Ini zuhur ini waktunya sampai sekarang hampir jam 3. Mau menjadi imam zuhur untuk istri dan anaknya, belajar dulu. 1 jam, 2 jam belajar tentang fikih sholat. Wajib itu. Nggak bisa dipaksakan. Udah, yang perempuan saja jadi imam, nggak bisa. Perempuan boleh mengimami perempuan, itu saja. Bisa dipahami? Ada lagi? Makanya kita ini ya rugi ya. Masjid kita ini imamnya hafidz Al-Quran, banyak ustadz. Kalau sampai bacaan sholat kita ini nggak benar, bacaan Fatihah kita ini kurang fasih ya, ini rugi ya. Ini kita nggak bisa memanfaatkan kesempatan yang ada saat ini, itu rugi. Boleh Pak? Izin Pak Ustadz. Itu kalau imam, posisi imam. Nah sekarang kalau dalam posisi majelis ada ibu-ibu dan ibu-ibunya itu lebih dari kita, itu ustazah. Misalnya di dalam majelis itu ada ustazah Dedeh. Nah baca doa, kalau pimpin doa itu gimana? Boleh nggak? Kita dipimpin oleh ustazah. Dan kita ada sebagian kecil laki-laki. Terima kasih. Kalau kita berbicara ini ya, ini bukan yang ekstrim ini ya, sesuai dengan kajian fikih kita. Perempuan siapapun ia, ketika sholat baca aminnya pelan, ya kan? Baca aminnya pelan. Kemudian kalau imamnya ini ada masalah, lupa, oleng imamnya ini, maka dia tidak membaca subhanallah, tapi dia tepuk tangan. Tepuk tangannya pun tidak terus seperti tepuk tangan pramuka, prok 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 prok, ya enggak, cuman gini, isyarat. Ini. Nah, kalau kita kaji aurat perempuan, kita sudah mengkaji suara perempuan itu fitnah. Ada yang mengatakan aurat, tapi lebih banyak yang mengatakan fitnah. Nah, maka secara hukumnya ini tidak diperbolehkan laki-laki mendengar suara perempuan yang bukan mahramnya. Ya, ini kecuali dalam kondisi tertentu, seperti ketika kita jual beli. Nah, bahkan mengucapkan salam, menjawab salam kepada perempuan, ini hukumnya makruh. Jadi di sini kalau mau dikatakan haram, ya bisa, karena suara perempuan itu akan menimbulkan fitnah. Jadi bagaimanapun meskipun dia lebih pintar, tetap yang doa di majelis taklim usahakan laki-laki. Kalau itu majelis taklimnya seperti ini, ada perempuan, ada laki-laki, tetap dahulukan laki-laki. Ini bapak-bapaknya nggak ada yang bisa doa. Waduh, darurat Pak Ustadz. Ya kalau sudah darurat, apa sih yang nggak diperbolehkan, kan seperti itu. Nah ini bisa dipahami ya, suara perempuan itu fitnah. Nah di Indonesia memang luar biasa ya, solidaritasnya itu luar biasa. Jadi bertanya di jalan mau kemana Bu dan lain sebagainya, itu sudah biasa. Ini ajaran agama Islam sampai seperti itu untuk menjaga bagaimana supaya tidak terjadi muqaddimah, pendahuluan perzinaan antara laki-laki dengan perempuan. Ini mendengar suaranya, oh cakep sekali suaranya, orangnya seperti apa, nanti akan ke sana.
Ini yang dilarang. Bisa dipahami. Tetap dahulukan laki-laki. Ya. Sama aja. Suara nenek-nenek kalau nyaring dia akan berpikir, wah nenek-nenek ini luar biasa suaranya. Begitu dia mendengar suaranya, ini dalam bahasa Arab ada ya, mendengar suaranya lebih baik daripada melihat orangnya. Kita kadang mendengar suara cakep sekali suaranya, nyaring sekali. Oh, ini cakep apa enggak orangnya? Begitu dilihat nenek. Ini. Makanya kalau seperti urusan cadar ya, yang mewajibkan cadar sama melihat wajah nenek-nenek dengan melihat wajah perempuan yang parubaya, yang remaja, itu hukumnya tetap sama. Itu bisa dipahami. Nah, kalau saya suruh doa nggak bisa Pak Ustadz. Saya hadir acaranya satu misal Mama Dede, ya sudah ikut amin aja, nggak usah dilihat orangnya. Itu. Makanya laki-laki hadir di majelis perempuan yang ceramah ustadzah. Kalau saya memang nggak setuju. Ya, biarkan ustadzah dengan perempuan. Nah itu bisa dipahami. Nah, karena bagaimanapun perempuan tidak boleh dilarang petentang petenteng di hadapan laki-laki. Mau di panggung maupun di mana ini bisa dipahami. Ini bukan terus ekstrim, memang seperti itu hukumnya. Lah kalau di Indonesia memang udahlah nggak apa-apa, darurat. Cari yang makruh ya, memang kalau mau cari qaul ya ada. Ini kalau mau hati-hati ihtiyaton memang demikian. Itu dulu nggih. Ini memang waktunya terbatas kalau zuhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في سبيلك حقا ولا يخافون لومة لائم اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين يا الله اللهم يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.